membaca doa. Dan sekaligus dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran ayat 1 sampai 3 pada pertama Istami Iqra basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anda yang sudah memimpin doa. Semoga dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan diridhoi oleh Allah dan diberikan keberkahan. Amin. Oke, Ibu ambil presensi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Asrifti, Hadir Bu. Hanifah, hadir Bu. Bella, hadir Bu. Laila, hadir Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Rajin-rajin ya kelas ini. Masya Allah. Pertahankan ya. Iya, Bu. Oke, Anda sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya silakan cek kebersihannya, rapikan kursinya di kanan. Nah, kalau ada sampah, tolong dibuang ke keluar sampah. Sudah Bu. Ya, dan semua yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita pada hari ini tolong disimpan dulu ya. Baik, Ya. Bu. Oke. Saya mana? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ada. Ada Bu. Hutang piutang. Ya. Apa itu hutang piutang? Berhutang Bu. Iya. Meminjam lalu berhutang. Kemudian melupakan. Memberikan sesuatu atau barang kepada orang lain dengan waktu yang ditentukan, dan membalikannya dalam waktu yang telah ditentukan sesuai syarat di awal. Oke, berarti paham ya minggu yang kemarin? Berarti Anda tandanya Anda mengulang pembelajaran di rumah. Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Materi kita hari ini? Adiyah. Nah, yang pertama, sebelum itu Ibu mau bertanya kepada Anda, pernah nggak Anda melakukan praktek pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari? Pernah Bu. Maksudnya yang pernah dipinjam? Pena Bu. Setelah dipinjam dikembalikan nggak? Tidak, Bu. Ada yang tidak Bu. Karena dibalikin? Karena kami suka barangnya. Nggak boleh ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita meminjam barang seseorang, kita harus mengembalikan dengan yang serupa. Dengan misalnya kalau Bella nih minjam pena Laila, berarti Bella harus mengembalikan dalam bentuk pena juga. Nah, jadi seharusnya begitulah Islam mengatur kita dalam praktik pinjam meminjam. Jangan melakukan perbuatan itu lagi ya Nanda. Baik, Bu. Iya Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu harap Ananda setelah mempelajari ini, Ananda itu bisa menjelaskan apa itu aliyah atau pinjam meminjam, kemudian dalil dari aliyah, dan Ananda itu bisa memahami apa itu wadiah.
yaitu tentang Alia. Nah, siapa yang bisa membaca Alia ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Nah, pengertian aria itu atau pinjam meminjam berasal dari bahasa Arab itu aria. Diambil dari kata aro yang berarti datang atau pergi. Nah, menurut sebagian pendapat al-aria, nah, ini artinya sama dengan saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam meminjam. Ya, terima kasih kepada Bella. Nah, jadi Alia itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu aro, alia atau diambil dari kata aro yang berarti datang atau pergi. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa aliyah ini juga sama dengan tanawul atau tanawub yang artinya saling tukar menukar, yaitu dalam tradisi pinjam meminjam. Paham? Paham, Bu. Nah, sedangkan menurut istilahnya dapat kita katakan bahwa suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zatnya itu tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Contohnya yang tadi. Nah, jika Alif ini meminjam uang kepada Habib, jadi Alif ini harus mengembalikan uang atau zatnya itu sama juga dengan yang dipinjam gitu, dikembalikan dengan berupa uang juga. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa aliyah ini adalah proses di mana seseorang ini diberi hak untuk menggunakan barang milik orang lain tanpa ada kewajiban membayar sebagai gantinya. Bahwa ini bukan hutang piutang, tetapi pinjam meminjam. Meminjam dalam konteks ini bahwa aliyah ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan barang. Proses di mana seseorang ini diberi hak untuk menggunakan barang milik orang lain tanpa ada kewajiban membayar sebagai gantinya. Bahwa ini bukan hutang piutang, tetapi pinjam meminjam. Meminjam dalam konteks ini bahwa aliyah ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan barang tanpa perlu membayar kompensasi. Sampai di sini paham? Nah, kemudian kita masuk kepada dasar hukum dari aliyah. Boleh bantu Ibu membaca ayatnya? Mau, Bu. Ya, pada Laila silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Oke, boleh dibacakan artinya, Alif? Artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ya, terima kasih kepada Alif dan Laila. Jadi maksud dari ayat ini, nah kita ini harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan, dan pinjam-pinjam ini juga termasuk dalam perbuatan kebaikan. Nah, janganlah kalian itu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya. Kemudian kita masuk, nah materi aliyah ini paham gak? Paham, Bu. Bisa mengulang apa itu aliyah? Pinjam meminjam. Ya, ada yang bisa? Cepet lah, Bu. Apa aliyah tadi? Pinjam meminjam. Oke, berarti paham ya materi yang pertama tadi. Yang kedua, bisa kita lanjut materi yang kedua? Bisa, Bu. Oke. Materi yang kedua yaitu wajib atau
dengan Wadi'an. karena dia meninggalkannya itu pada orang yang sanggup menjaganya. Nah, secara harfiahnya itu al-wadi'ah ini dapat diartikan sebagai titipan. Nah, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun ke badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip ini menghendakinya. Nah, dasar hukumnya. Nah, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Nah, yang artinya jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhannya. Jadi jika kita ingin menitipkan sesuatu, maka kita harus memilih orang yang bisa dipercaya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, Oke, sampai di sini. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang bisa mengambil hikmah dari minjam meminjam? Bu, Ya, dengan kemudahan pinjam meminjam itu memberikan kemudahan kepada orang yang tidak memiliki barang sehingga dia dapat melangsungkan kehidupannya sebagaimana mestinya, Bu. ya. Boleh berikan aplaus untuk? Iya, bagus sekali jawabannya. Karena kita itu harus saling tolong menolong dalam sesama. Jika orang lain mengalami kesulitan, maka kita bantu. Ya, Bu. Oke. Baik, Ibu akan membagi ke Anda beberapa kelompok. Oke, Anda di sini Ibu ada RKPD. Nah, tolong dikerjakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup 5 menit? Cukup, Bu. Nah, tugasnya itu di situ ada soal-soal, nanti dikerjakan. Nah, silang aja nanti ada ABC atau tanda-tandanya, silang aja. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, ada kesulitan Anda? Sudah selesai, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, ulangan ya. Ada kesulitan. Ayo. Oke. Oke, selanjutnya kita mau bermain peran. Ada yang mau bermain peran? Banget bahas ini. Oke, kita akan bermain peran bagaimana praktek pinjam meminjam dan titipan. Oke, siapa yang mau duluan? Mau. Oke, kepada Alinda dan Laila, boleh silakan ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bermain. Bagaimana juga? Ingin mempraktekkan tata cara pinjam meminjam. Laila, Ya, apakah Laila punya kipas? ada sih, Bun. Laila gunakan atau tidak? Tidak, karena di kosong udah ada kipas. Boleh berpinjam, soalnya panas banget, gerak. Boleh. Pinjam ya lah. Iya. Jadi setelah selesai kita kembalikan ke Laila. Oke, nanti malam bisa, Un. Boleh. Makasih, Unda. Makasih ya, pinjam dulu. Iya, nggak apa-apa, pakai aja, Pak. Nggak apa-apa, aman. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan cara penitipan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi di sini Ali punya minuman, Ali akan menitipkan kepada Bella Afidia. Suatu hari, oh Bella, boleh aku pegang ini sebentar?
Soalnya Ali mau jogging untuk 10 kilometer. Oh. Ya nanti kalau udah selesai Ali balik lagi ya. Semangat. Dua jam kemudian. Beda. Tadi minum beda kan? Iya, ini. Iya, kalian ambil lagi ya. Ya, sekian terima kasih dari kepada kelompok dua. Sangat kreatif banget dan sangat kompak banget kelompoknya ya di kelas ini. Oke, setelah selesai Ananda bermain suara ini. Oke, terima kasih semua kelompok udah tampil ya. Nah, di sini ada yang pertanyaan? Tidak, Bu. Izin Bu, mau bertanya. Boleh. Ibu, bagaimana jika kita pernah meminjam barang kepada seseorang atau kepada teman, lalu barang tersebut tidak pernah dikembalikannya? Apakah kita meminta atau membiarkan saja? Wah, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi Laila tadi menanyakan ya, jika kita meminjamkan barang ke orang tapi orang itu nggak mengembalikannya kepada kita, udah lama nih dia pinjam tapi nggak mengembalikannya. Jadi, nah kalau dia nggak mengembalikan, anggap saja kalau kitanya bisa ikhlas kita ikhlaskan. Nah jadi kalau Laila nggak mau ikhlasinnya, coba usaha untuk nanyain ke dia. Ya HP soalnya Bu. HP, maksudnya kok bisa HP dipinjamin ke orang? HP aku kan ada 2 Bu. Jadi aku pinjamin 1. Sekarang aku rusak. Aku minta ke teman itu. Tapi dia nggak ada inisiatif untuk balikin ya Bu. Kalau HP seharusnya Laila minta sih, karena kan itu barang berharga juga, barang yang bernilai juga lah, tinggi nilainya gitu. Sebaiknya Laila minta sih ke dia, kalau dianya memang nggak mau ada inisiatif balikin, ya udah tanyain aja ke dia. Kalau dia hilang, tuh ganti. Tapi kalau Laila berbesar hati untuk mengikhlaskan ya, ikhlaskan. Tapi Allah yang balas. Uang aku ada lagi untuk beli HP baru Bu. Ya, semoga Allah berikan rezeki yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan Laila. Amin. Terima kasih Bu. Iya, paham ya semua? tidak, Bu. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, siapa di sini yang bisa dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Bu. Boleh, Pak David. Jadi materi kita pada hari ini membahas tentang 2 hal, yaitu pinjam-pinjam dan titipan. Pinjam-pinjam itu berarti memberikan pinjaman barang atau harta kepada orang lain dalam batas waktu yang sangat ditentukan dan dikembalikan lagi tanpa merusak azas dan objek dari yang kita pinjam. Sedangkan wadiah atau titipan itu berarti meminta tolong kepada orang untuk menjaga barang kita sampai waktu yang ditentukan dan orang tersebut harus menjaga amanah tersebut dan tidak merusaknya. Oke, benar sekali. Boleh sekali. Berarti Anda sudah sangat paham ya pada materi kita pada hari ini. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita tutup, ibadah tugas. Nah, tugasnya silahkan Anda bikin resume aja deh. Nah, bikin rangkuman di HVS. Nah, tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kita dari materi wadiah dan aliyah ini. Jadi ditulis di kertas HVS, nanti minggu depan dikumpulkan. Paham tugasnya? Paham. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Ibu harap semoga dengan pembelajaran hari ini mengenai materi aliyah dan wadiah, Anda semua bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan jika kita meminjam barang seseorang, mohon untuk bisa mengembalikannya secepatnya. Baik, Bu. Oke, Ibu, rasa cukup karena waktu kita sudah membatasi juga hari ini, dan kita tutup pembelajaran kita dengan dipimpin doa oleh ketua kelas. Pada ketua kelas disilakan. Ista'id hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Oke, Ibu cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya Nanda. Iya Bu, terima kasih Bu.